Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sadaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam majelis yang sangat mulia. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan, masih di dalam pembahasan surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, dan ini adalah pembahasan yang kelima. Memang di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102 ini sangat banyak sekali yang harus dibahas, dikarenakan pertama ayatnya memang sangat panjang, kemudian yang kedua ada penafsiran-penafsiran yang sangat mendalam dari kata per kata yang ada di dalam ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat ke-102 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Wattaba'u, dan orang-orang Yahudi itu ma tatslus syayatinu. Wattaba'u, dan orang-orang Yahudi itu mengikuti mataslus syayatinu, apa yang dibaca oleh para seton ala mulki Sulaiman, pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, para setan itu mengajarkan kepada manusia tentang ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat di Babila, di negeri Babilonia, Harut wa Marut, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya, dan tidaklah salah seorang di antara keduanya akan mengajarkan, hatta, sehingga yakula, mereka berdua mengatakan, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah ujian, fala takfur,
maka janganlah sekali-kali kalian menjadi kafir. Fayata'allamuna, maka orang-orang Yahudi itu belajar minhuma, dari keduanya, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, ilmu yang dapat memisahkan atau menceraikan seorang suami dari istrinya. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin, dan tidaklah mereka dapat memberikan mudarat kepada siapapun, kepada seorang pun, illa biidznillah, kecuali dengan seizin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, dan mereka mempelajari apa yang membuat mereka celaka atau mudarat, wala yanfa'uhum, dan tidak ada manfaat bagi mereka. Walaqad alimu, dan sungguh mereka sangat mengetahui atau sangat meyakini, laman ishtarahu ma lahu fil akhirati, bahwa barang siapa yang menukar kitab suci, kitab Taurat dengan ilmu sihir, ma lahu fil akhirati min khalaq, maka tidaklah mereka mendapatkan keuntungan di akhirat. Warabi sama syarau bihi anfusahum, dan amat buruk apa yang mereka tekankan, dan amat buruk perbuatan mereka menukar diri mereka dengan ilmu sihir, laukanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahuinya. Kemarin kita membahas tentang penafsiran pertanyaan dari seorang sahabat yang berkaitan dengan apa yang terjadi di negeri Irak, yang itu juga menafsirkan kalimat dari wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi mulai dari awal Neka 4 pertemuan, semakin pertemuan kelima, Neka baru 2 kalimat saya tafsir lagi. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Jadi 4 pertemuan Neka itu bahas Neka, belum melanjutkan kalimat yang berikutnya di dalam ayat ini. Gula di kecurigaan masa sampai pasah ayat 102 Neka tak marah, karena dari saking banyaknya saya bahas. Nah, malam semakin kita tetap membahas tentang wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Kalau kemarin kita membahas tentang penafsiran Ibnu Jarir yang bersumber dari Abdullah bin Abbas, maka malam hari ini kita menafsirkan dari As-Saddi. Imam As-Saddi mengatakan sehubungan dengan tafsir firman Allah wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, dan orang-orang Yahudi itu mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Nah, Imam As-Saddi berfokus kepada kalimat mulki Sulaiman, yaitu kerajaan Nabi Sulaiman, bahwa yang dimaksud dengan mulki Sulaiman ialah di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Seperti kita ketahui, Nabi Sulaiman endi mukjizat, bisa memerintahkan seluruh makhluk hidup termasuk jin dan setan dibuat tunduk. Jadi bangsa jin, bangsa setan mereka takut kaki ke Nabi Sulaiman. Nah, pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman tidak ada seorang jin pun yang berani menentang perintah Nabi Sulaiman. Bahkan dalam sebuah riwayat diterangkan, saking takutnya jin kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman pada waktu itu memerintahkan para jin untuk membangun sebuah monumen kebangsaan ala kos yang malam tabu ambu, janji kelar ala kos yang malam.
Mengempian sarung dan gula mereka kelar anak kos yang malam. Rajin mereka kelar anak kos yang malam tak abu. Hingga berbulan-bulan bahkan dalam riwayat bertahun-tahun jin sarung setan mereka tak bengal ambu. Nah apa maka bengal ambu? Karena satu menoleh, setiap kepalanya menoleh, mereka beda Nabi Sulaiman mancing dengan tongkatnya. Nah ternyata di dalam riwayat yang terangaki Nabi Sulaiman neka saungkuna kon sobung ombor keng sobung seroni Nabi Sulaiman neka wafat. Jadi berdiri neku tongkat sede sobung ombor neka sobung seroni. Berarti setan neka sabun ngabes jasadnya Nabi Sulaiman takok, padahal Nabi Sulaiman neka kon sede. Nah kapan tahu Nabi Sulaiman wafat? Ketika tongkat ini dimakan oleh rayap. Jadi tongkat neka alpo dimakan oleh rayap. Rayap apa rayap itu? Warap. Akan dirabak tongkat alpo waktu pas Nabi Sulaiman neka. Nah disinilah para jin dan setan mengetahui bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat. Jadi Nabi Sulaiman ini punya kekuatan yang begitu luar biasa hingga jin dan setan tidak ada yang berani menentang Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, mukjizat mengendalikan jin dan setan termasuk di dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meminta agar kekuasaan yang diberikan kepada dirinya tidak diberikan kembali kepada orang setelah beliau. Jadi sombong orang yang di kemampuan secara kekuasaan melebihi kekuasaannya Nabi Sulaiman. Sehebat-hebatnya pemimpin cuman semangken, paling mampu memerintah di menungsa. Tidak punya kemampuan untuk memerintah jin dan setan. Nah karena saking hebatnya mukjizatnya Nabi Sulaiman, setan mereka tak benar ke Nabi Sulaiman, maka walaupun mereka tidak berani dengan Nabi Sulaiman, yang namanya setan takut setan. Jadi benar ketika Nabi Sulaiman beda, taat ketika Nabi Sulaiman ada. Tetapi ketika Nabi Sulaiman sombong atau mungkin sedang tidak melihat apa yang dikerjakan oleh setan, setan mereka melengkok. Jadi di dalam kitab tafsir ini diterangkan bahwa Imam As-Sa'di menerangkan bahwa setan-setan ini sering naik ke langit, ke langit. Nah apa tujuannya setan ini naik ke langit? Mereka ini mencari suatu tempat, setong kenangan, sehingga di mana kenangan mereka, setan mereka mampu mencuri pendengaran. Jadi apa mencuri pendengarannya? Ngecoknya di kendel ngopeng, masa ngopeng kendel. Jadi mencuri pendengaran. Nah pendengaran tentang apa yang dicuri? Mereka ini, para setan ini mencuri sebagian dari perkataan para malaikat tentang apa yang akan terjadi di bumi, termasuk dalam urusan hidup dan mati. Jadi para malaikat mereka pada saling menongsa mereka beda moyang, malaikat mereka juga beda moyang. Cuma bedanya kalau menongsa mereka seeka benta seringkali barang serakarloh, sehingga karena barang serakarloh itu benta beda orang atau perkara benta serakarloh. Namun malaikat mereka seeka benta mereka sombong sia-sia. Semua yang disampaikan, semua yang dibicarakan menyangkut perintah Allah, termasuk bermiskinnya manusia, kapan akan turun hujan, kapan hujan akan berhenti, kapan manusia akan dilahirkan, kapan manusia itu akan dicabut nyawanya. Mereka menjadi percakapan antar malaikat sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah setan mereka ke langit nyare setong kenengan. Nah kenengan mereka, setan mereka bisa ngopeng, bisa mencuri pendengaran apa yang dibicarakan oleh malaikat.
Sehingga menungsa belum oning, setan mereka oning kabeh. Oh, deki mereka bukan gempa mereka. Cianjur kan sokan banyak senate. Atau beli umpama piala dunia mereka. Deki Argentina kalah Arab Saudi mereka. Setan mereka oning kabeh. Karena apa jadi pendengaran. Jadi semua menyangkut perkara kematian, hal yang gaib, suatu kejadian-kejadian besar, setan ini mengetahui sebelum manusia tahu. Jadi setan ini mencuri pendengaran hal-hal yang gaib. Nah, setelah setan ini mengetahui perkara yang gaib, sesuatu yang belum terjadi, setan mereka pohon-pohonnya ke alam dunia. Nah, apa yang dilakukan oleh setan? Setan ini mencari teman-temannya yang bersekutu dengan dirinya. Pas saya orang yang bersekutu dengan setan, besok makan. Siapa orang yang bersekutu dengan setan? Orang yang bersekutu dengan orang yang bersekutu dengan setan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan dengan sebutan tukang tenung. Beda seorang tukang tenung mereka apa? Tukang tenung mereka tukang ramal. Tukang ramal mereka mencari pria dukon. Jadi tukang tenung mereka tukang ramal alias dukon. Sehingga akhirnya dukun mereka mengetahui perkara yang hal yang gaib. Jadi orang Yahudi mereka zaman lambe lebih senang mangkat ke dukun daripada ke ulama. Karena mengangkat ke ulama kadang-kadang perkara yang gaib ini tidak disikap oleh Allah. Walaupun ulama ini mungkin tahu mendapatkan pengetahuan dari Allah, tapi ulama ini tidak akan membuka dengan jelas hal-hal yang gaib. Tapi kalau tukang sihir, tukang ramal, ini akan membuka perkara-perkara yang gaib dengan gamblang setelah mendapatkan informasi dari setan. Jadi cuma nambah mereka perkara apa bayi maka kedukon, bode kemalengan maka kedukon. Jadi tawa akabin mangkat boleh dukon bejena pelean maju dukon mereka nonton bejena pelean calon-calon mereka mangkat dukon. Mungkin kemarin lebih senang ke polisi apa dukon. Mungkin ke polisi banyak kayak kemana belum elok buendan, belum enak mangkat ke polisi. Bu kenapa saya temuan? Tapi kalau mangkat ke dukon, lekas temu. Tan motor elang dukon, dukon apa ngocak, neng pedun sereje, kawin pedun pas kelakuannya ngocak. Oh, motor aboen, beda eben, dukon aboen, coba sekali. Sekali bener. Akhirnya orang lebih percaya ke dukun. Jadi itu penyebabnya kenapa dukun itu kalau beramal kok bisa tepat, karena mereka mendapatkan informasi dari setan. Jadi mau orang sebut mangkat ke dukun, lebur mangkat ke dukun, neka pada bayi lebur mangkat ke kancana setan. Nah orang yang saya senang kancaan sarang kancana setan, mereka pada bayi setan. Kita terus apa? Jadi setan ini menyampaikan hal tersebut kepada tukang tenung atau tukang ramal dan menceritakan kepada manusia hal tersebut, dan ternyata kejadian yang mereka jumpai seperti apa yang dikatakan oleh para tukang tenung itu. Jadi mereka itu menyampaikan hal-hal yang gaib yang belum terjadi, dan ternyata kejadiannya sama dengan apa yang disampaikan oleh para
tukang ramal ini. Dan hati-hati, nanti fitnah yang paling besar, ujian paling besar dalam perkara yang gaib ini ketika Dajjal turun. Kalau sudah Dajjal turun, Dajjal ini punya kemampuan seolah-olah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi orang sekolah pian sarung dan Buddha saya sokung omor, ahli hukum saya sokung omor, umpama Dajjal turun mereka menyampaikan bahwa dia punya kemampuan bisa menghidupkan orang yang mati. Dan ternyata saya mati ordi ongkuan aneka sete saya ordi mereka beni keluar benar pian sarung dan Buddha, tapi saya ordi mereka setan yang menjelma yang berbentuk sama dengan keluarga kita. Nah ini fitnah yang paling besar nanti, sehingga akan banyak orang-orang yang luntur keimanannya, hancur keimanannya gara-gara perkara ilmu gaib yang dimiliki oleh Dajjal. Nah setelah dukun ini yang menarik ya, makanya umpama berbeda saya di cita-cita kalau ada di dukun ini ngaji nih ya, ini bola berbeda kalau ada di dukun. Setelah para jururan yang percaya kepada setan-setan tersebut, jadi dukun mereka percaya kepada setan, maka setan-setan ini mulai berdusta kepada mereka. Jadi dukun mereka setelah percaya ke setan, deki setan mereka bukan lecet ke dukun mereka, karena sifatnya setan mereka lecehkan. Jadi orang yang melakukan cara di setan mereka pakai selamat. Awalnya mungkin kelihatan hal-hal yang baik, banyak masalah bisa diselesaikan dengan petunjuk dari setan. Engkau mengatakan lauk apa kebeleki mak di kelakuan saya bisa mengkonakan setan pas ngocat entar kebelek bayi deki oleh peset engkau mangkat kebelek oleh peset. Nah awalnya diberikan hal-hal yang benar, informasi yang benar, tapi lama-lama ketika sudah punya kepercayaan yang tinggi, maka disitulah setan akan memberikan hal-hal yang dusta, sehingga dengan kedustaan-kedustaan itu maka kita celaka, maka kita jatuh celaka, tergelincir dari keimanan kita kepada Allah. Setan-setan mulai berdusta kepada mereka dan memasukkan hal-hal yang lain ke dalam berita yang dibawanya. Nah menurut Imam As-Sadi diterangkan bahwa setan ini menambah 70 kalimat pada setiap kalimatnya. Jadi setong kalimat saya bener sarang setan mereka tambahin jadi petong polo kalimat saya tak bener. Gula nyampe lagi di pertemuan 2 minggu yang lalu, sifatnya menungsa saya akan cari setan mon everyin pese setong everyin jejen everyin bentar setong mereka bisa jadi sepono. Ternyata menurut Imam As-Sadi beri sepono jadi petong pono bentar setong depak ke orang saya akan cari setan kota berpada di setan dan mereka bentar setong kau jadi petong pono. Tapi pese petong pono pakai kaki kalau orang saya akan cari setan pese petong pono mereka kau jadi setong mereka akan cari setan. Nah orang-orang ini jadi orang-orang yang tukang sihir ini mencatat setiap omongan-omongan yang disampaikan oleh setan ke dalam buku-buku mereka. Jadi bentana setan mereka catat menjadi sebuah kitab. Nah kitab inilah yang menjadi kitab panduan sihir yang itu turun-temurun dari generasi ke generasi hingga sampai saat ini. Jadi ilmu itu ada sanadnya, Al-Quran itu ada sanadnya, ilmu sihir juga punya sanad. Jadi turun-temurun. Mata kalau aja coba tanya ke kancana saya di Dukon,
Mereka pasti di buku panduan ya kan. Nah buku panduan ini turun temurun diajarkan oleh para nenek moyangnya yang asalnya dari golongan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini lebih senang ilmu-ilmu magic daripada ilmunya Allah. Karena ilmu magic ini, ilmu sihir ini dianggap jalan pintas yang paling gampang. Di otak dunia menempian mangkat ketiae paling bentar, paling santai impian esok atau jemputan etakon tahajud, etakon sholat sunnah hajat, etakon kebanyak maca istighfar kan seneka melarat menangkan kedukon nyambi gula kilo ngare merosan mereka mengedukon sehingga orang-orang Yahudi ini lebih senang berangkat ke dukun daripada ke ulama. Jadi malam yang lebih mengangkat kedukun tak lebih ke ulama, mereka akan jangan sama orang Yahudi. Nah orang yang akan jangan sama orang Yahudi, mereka pada dulu akan jangan sama setan. Orang yang akan jangan di setan, di abi jadi setan. Mereka film cenek, mungkin orang ini vampir. Film cenek kan betul vampir, saya akan bicara ya. Nah vampir mereka membedo orang beres, kayak di vampir, saya beres mereka jadi awal jadi vampir. Jadi umpama yang tak toman maka kedukon. Pas bedo kancan ngaca kedukon, mereka vampir. Ngaseten dia, menentian toro wajah kancan yang saya vampir, ditentian awal bahwa jadi vampir. Asal menoksa awal jadi setan, nggak setan. Nah setelah buku-buku ini dicatat, buku-buku ini tersiap. Maksudnya tersiap mereka terkenal di kalangan Bani Israel bahwa para jin ini mengetahui hal-hal yang gaib. Nah kemudian sampailah berita ini kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bilang bahwa Bani Israel mereka di kalangan Bani Israel memiliki banyak kitab yang masyhur yang terkenal. Sekadimah kitab mereka berisi tentang ilmu-ilmunya jin menyangkut hal-hal yang gaib. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya, memerintahkan utusannya untuk menyita buku-buku itu. Jadi mau semakin saya sita mereka apa biasanya? Narkoba, minuman keras, barang ilegal, yang terbaru sirup untuk anak-anak kan gitu. Yang disita yang begitu-begitu. Nah cuman Nabi Sulaiman nambah saya sita mereka buku sihir, buku santet, buku lintring. Nah mereka saya sita sarang Nabi Sulaiman karena narkoba sarang sihir mereka lebih jahat sihir. Mau narkoba saya mati paling saya ngenom, yang mengkonsumsi yang mati. Tapi kalau orang sudah belajar ilmu sihir ini bisa menimbulkan banyak kekacauan. Ya contohnya yang gamblang diterangkan di dalam ayat ini, yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawji. Laki bini akor rokon sobung pertengkaran di dalam rumah tangganya harmonis perkara ilmu sihir mereka ataukah takut jadi pesana. Nah ini kan lebih kejam daripada mengkonsumsi narkoba. Maksudnya narkoba ini benar-benar pakun salah, tapi lebih jahat sihir. Nah setelah buku-buku itu disita, sama Nabi Sulaiman mereka disita. Nah Nabi Sulaiman ini memerintahkan buku-buku itu dimasukkan ke dalam peti. Jadi pada kotak kaju, buku-buku mereka ekokolong di dalam kotak kaju ke dalam peti. Kemudian peti mereka pendem dikuburkan di bawah kursi singgasananya Nabi Sulaiman. Ini kemudian singgasana mereka kursi kebesaran raja.
Maksudnya bagi kursinya kerajaan, maksudnya kursinya ini kursi yang khusus diduduki oleh raja. Jadi buku-buku sihir ini dimasukkan ke dalam peti, kemudian dimasukkan di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Setelah dimasukkan di bawah singgasananya Nabi Sulaiman, sobung setong setan pun tidak ada satu setan pun yang berani ngelak buku mereka mesemak ke singgasananya Nabi Sulaiman. Mereka tak benar. Jadi setan mereka ngecok apa, jangan ngambil bukunya, tapi mendekat kepada singgasananya tidak berani. Kenapa? Karena begitu mendekat kepada singgasananya Nabi Sulaiman, maka setan ini akan terbakar. Mereka ketonon. Jadi setan mereka ketonon memesemak ke singgasananya Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman menegaskan, tidak sekali-kali aku mendengar seseorang mengatakan bahwa setan-setan itu mengetahui hal yang gaib, melainkan aku pasti menebas batang lehernya sebagai hukumannya. Maksudnya dipenggal setan ini. Nah, empian oning setannya kan apa? Oning empian setannya kan apa? Oning nabanten. Oning gula tanya boleh, mak bisa oning, pola kacaan. Setan ini bahasa Arabnya syaitona. Nah, syaitona ini berasal dari kata syatona. Syatona ini artinya makhluk yang buruk. Setan ini nenek moyangnya, bapaknya setan ini namanya iblis. Jadi bapaknya bangsa setan ini namanya iblis. Kalau bapaknya bangsa manusia namanya Nabi Adam. Nah, orang yang mengikuti nenek moyangnya, jadi bangsa setan yang mengikuti nenek moyangnya, ini disebut sebagai setan. Tetapi tidak semua golongan setan ini kafir. Ada golongan setan yang beriman kepada Allah. Nah, yang beriman kepada Allah ini disebut sebagai jin. Makanya ada yang menyebutkan jin Islam. Jadi jin Islam mereka beda, bahwa jin ini tidak mengikuti lampana bujukna, tidak mengikuti jalannya nenek moyangnya. Nah, ini disebut sebagai jin. Nah, tapi yang mengikuti jalannya nenek moyangnya ini disebut sebagai setan. Nah, syatona ini adalah makhluk yang buruk. Maksud buruk itu bagaimana? Ulama ini menafsirkan dua. Pertama, buruk rupanya, jadi muana mereka jubur, mata mereka buta raja, mengeluarkan warna merah yang menyala-nyala. Senamana obuk mereka rang-rang, kemudian gigi mereka taring tajam. Ini cara ulama berikan gula tak pernah ngabes. Gula ngabes berguna ulama. Yang namanya cila mereka menjulur ke bawah, kemudian rambut mereka buncit. Pokok empian pernah ngabes menongsa paling juga, pernah ngabes menongsa paling juga. Bagi setan mereka pun sangat mahal, karena sobung setan semapan mereka. Jadi setan mereka cubana luar biasa, sehingga sampai orang ngabus mereka takut. Makanya dengan sifat rahman rahimnya Allah dan gula sarang kajunan, mereka eparini rahmat dari Allah, tak ngabus, tak bisa nengalai setan. Bayangaki yang sarang dan gula benarnya bisa ngabus setan, tak nyaman ngakan, tak nyaman tedu. Tapi setan bisa melihat kita. Jadi dari gula sama panjenengan mereka tak bisa ngabus setan, tapi setan bisa ngabus dari gula sama panjenengan. Bisa jadi dengan kehidupan mereka juga beda setan. Kina tahu tanda apa?
tandena mun berdoa yang mau pengajian pas ketondu, berarti beda setan lanyala. Setan lanyala makanya biar ngaji ketondu. Tapi karena sifat Rahman Rahimnya Allah tak ketondu, nawa pengajian takun oleh barokah, oleh pahala. Jadi setannya kapalangan menggoda umatnya Nabi Muhammad, kebaik ketondu, takun oleh pahala. Kan nyaman jadi umat Nabi Muhammad kan. Padahal setan berhasil kebaik ketondu. Nanti yang terdung sampai ajilan, kayak majelis neka yang sama oleh pahala. Nah, yang kedua, tadi itu bentuknya ya. Yang kedua, yang dimaksud buruk itu adalah buruk akhlaknya, buruk perangainya. Jadi setan ini sebungkus-bungkusnya akhlak. Semua akhlak yang buruk terkumpul di dalam diri setan. Dan setan ini punya sumpah, iblis ini punya sumpah di hadapan Allah akan terus menyesatkan manusia supaya manusia itu mengikuti apa yang dilakukan oleh setan. Nah, dalam satu riwayat pernah terjadi Nabi Sulaiman ini memang punya mukjizat mengendalikan setan, dan Nabi Muhammad tidak punya kemampuan seperti Nabi Sulaiman di dalam mengendalikan setan. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad kalah mulia. Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang paling mulia. Suatu saat Nabi Muhammad dekat tepat bejeng Masjid Nabawi, satu takbir Allahu Akbar, beda setan hadir lanyala Rasulullah. Setiap takbir kuda sama setan mereka. Akhirnya Rasulullah tahu mes setan mereka surgana Rasulullah mereka buka pas etalen mereka tiang masjid. Apa etalen sama Rasulullah supaya para sahabat mereka bisa ngambil setan etalen. Yang jadi pertanyaan, apakah para sahabat bisa melihat setan? Saungkuna aslinya manusia tidak bisa melihat setan aslinya, tetapi ada orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah bisa merasakan minimal kehadiran setan atau bahkan bisa melihat wujudnya setan. Atau juga sebaliknya, bisa jadi setan ini menampakkan dirinya dengan menjelma menjadi sebuah makhluk. Jadi setan ini bisa berubah dirinya menjadi binatang, bisa jadi ular, bisa jadi monyet, bisa jadi anjing, bahkan bisa menyerupai manusia. Jadi setan ini bisa berubah dirinya menjadi seorang manusia. Nah, ketika setan merubah bentuknya menjadi seorang manusia, pas beda sewani mereka aslinya setan cuma menjelma menjadi manusia, mereka bisa efek. Jadi setan ini kalau sudah berubah jadi manusia, mereka bisa efek. Nah, ketika etapok umpama etapok kino sakit ketika berubah menjadi manusia. Tapi kalau belum berubah jadi manusia, etapok tak ini mereka setan. Makanya setan mereka berteko jadi makhluk, jadi menungsa. Apa? Karena membeda orang sewani mereka beri menungsa, mereka beri makhluk, mereka setan di makhluk juga. Maksudnya beda sewani mereka jelmaan setan, maka setan mereka tak bakal selamat ketika efek saling menungsa, ketika dia menjelma menjadi makhluk yang lain. Diumpama lambang yang pernah ngeding, beda orang saya nangkep babi ngepet, beda orang saya nangkep tuyul dan seneka. Bener mereka beda ketika setan ini menjelma menjadi makhluk. Mereka berguna ulama, mereka guna tangarang mereka. Nah, pernah diceritakan pada zaman Nabi Muhammad SAW, para pembesar-pembesar Quraisy mereka rapat bagaimana caranya membendung dakwahnya Rasulullah.
Karena Nabi Muhammad mereka dari waktu ke waktu pengikutnya semakin lama semakin banyak, sehingga Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya mereka pelengen mengatasi Nabi Muhammad. Akhirnya mereka rapat. Esok kenengan namanya Darul Arqam. Ini berkumpul para pembesar-pembesar kafir Quraisy. Mereka diskusi bagaimana langkah untuk mengatasi Rasulullah. Nah, ketika mereka sedang berdiskusi rapat, ada satu sosok setan yang menjelma menjadi seorang manusia. Dia seolah-olah sebagai seorang syekh, seorang yang hebat dengan segala dari kebesarannya, datang ikut rapat. Nah, ketika muncul ide, saya nyaman Muhammad mereka efek ke bayi Rasulullah ini yang enak di penjara saja. Nah, maka setan yang menjelma menjadi manusia mereka protes, jangan di penjara, saya efek ke Muhammad mereka. Apa? Mon Rasulullah efek ke masuk penjara, pengikutnya terima Rabu kaki dan kaki belakang kaki begini. Rasulullah di penjara, sahabat kan tak terima. Rabu mereka jadi masalahnya. Nah, kemudian muncul ide yang kedua. Saya nyaman Muhammad mereka usir bayi keluar dari Mekah. Nah, setan yang menjelma menjadi manusia mereka protes oleh, jangan diusir. Apa? Muhammad semakin diusir, deki kenangan lain membentuk kekuatan anyar, abeli, boleh partai deki sama pengikut Muhammad dengan pengikut yang jauh lebih kuat. Nah, maka diskusi-diskusi lagi muncullah pendapat yang ketiga, yaitu saya nyaman Muhammad mereka PTN menepatkan bener dan setan mereka yang menjelma menjadi manusia. Kalau Rasulullah Muhammad ini dibunuh itu betul. Cara membunuhnya masing-masing suku dari kaum Quraisy ini mengeluarkan wakilnya satu-satu. Nah, para wakil mereka sarung matakan Rasulullah supaya terbebas dari hukum qisas. Tetapi Allah berkehendak lain, Rasulullah diselamatkan singkat cerita, sehingga akhirnya terjadilah peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Jadi artinya setan itu bisa menjelma menjadi manusia. Orang kalau imannya kuat, jangankan setan masuk, mesemak bayi setan tak bengal. Tapi ketika imannya sudah mulai lemah, apalagi ilmu-ilmu Allah dijual untuk kepentingan dirinya sendiri, di sini setan mulai masuk. Kan cuma semakin kan ayat Al-Quran kebaik kampanye, ayat Al-Quran kebaik dagangan, seolah-olah dirinya yang paling benar, seolah-olah dirinya ini adalah cerminan Allah dan Rasulnya, sehingga ketika mendukung calon-calon tertentu itu adalah dukungan dari Allah dan Rasulullah. Mereka macam-macam begini kan. Nah, sehingga akhirnya lemah. Ketika lemah, setan mulai masuk. Nah, ketika kondisi para ulama lemah pada zaman setelah Nabi Sulaiman, setan ini datang menjelma menjadi manusia. Kemudian setan ini mendatangi golongan kaum Bani Israil setelah Nabi Sulaiman wafat sekian tahun, sekian waktu. Nah, pas setan mereka, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu pembendaharaan yang tidak akan habis kalian makan untuk selama-lamanya? Maksudnya setan mereka mau mereka mau atau tidak, saya kasih sebuah rahasia yang kalau rahasia ini kalian ketahui, maka selamanya kalian tidak akan hidup susah. Katanya pantan ya. Maukah kalian saya kasih tahu Edriaoni setong rahasia sekadima mon beken tahu rahasia mereka, beken mereka tak akan merawat selama-lamanya, tidak mungkin susah selama-lamanya.
Mereka bertanah setan ke Bani Israel, setan yang sudah berwujud menjadi manusia. Nah, maka kira-kira apa jawabannya? Mon bede orang matabe kemudian mau nggak dikasih tahu dengan caranya soki sampai mati tanpa soki melolo, bahkan umpama yang sombong omong anak tolongan takut soki ndek namantan ndek normal lembian boleh suka ndek pada tapi lihat dulu bener atau tidak. Nah, maka begitu juga Bani Israel, mereka mau, tentu saja kami mau dengan apa yang ditawarkan oleh setan yang menjelma menjadi manusia. Maka setan ini berkata, galilah tanah di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Kalau kamu kepingin hidup bahagia, hidup kaya selama-lamanya, saya kebaikakan Pak Nabi sampai bermata mereka bakul soki, nah bermangkat ke singgasananya Nabi Sulaiman. Gali itu apa yang ada di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Maka setan mereka mangkat sarung Bani Israel, setan yang menjelma menjadi manusia. Nah, setan ini berangkat menunjukkan tempat singgasananya. Bededina, kamu gali ini di bawah singgasana ini, nanti kamu bakal ketemu. Nah, walaupun setan ini menunjukkan tempatnya apa yang orang kenangan, setan mereka tak benal maksemak. Apa setan tak benal maksemak? Karena takut betul Nabi Sulaiman kibede, setiap setan mendekat ke singgasana ini langsung ketonon, sehingga setan mereka tak benal mesemak karena takut ketonon. Ini luar biasanya. Jadi orang yang iman kepada Allah, imannya kuat kepada Allah, tekak mata setan takut. Jadi impian umpama iman ke Allah, mata setan takut. Bahkan orang yang iman kepada Allah, imannya sangat baik kepada Allah, mata benihun setan takut. Bisa apa rahmat rizki koreng modi. Coba impian mangkat ke Astana Sunan Ampel, ke Astana Wali Songo, ke Astana para aulia. Neka sepanjang jalan menuju makamnya ulama, banyak orang adege. Betul tak? Jadi orang seorang neka numpang makan, apa tujuan numpang makan ya? Ngampong makan, orang seorang neka ngampong makan orang mati. Karena hidupnya penuh keimanan, penuh ketaatan, banyak amal solehnya, matinya pun bisa memberikan penghidupan kepada orang di sekelilingnya. Namun yang sama dan gula mati kan belum tentu berdoa yang ada ke makan dan gula sama rajunan. Tapi para aulia banyak si ada ke. Nah, artinya apa? Orang yang iman kepada Allah tekak mati, setan pun tak benar. Jadi setan mereka tak benar mesemak singgasananya Nabi Sulaiman. Bukan ke makamnya, ke bekas lampet ketujuannya Nabi Sulaiman. Lampetan Nabi Sulaiman, orang ngapun sombong, setan tak benar. Nah, ini istimewanya orang yang takut kepada Allah. Sehingga setan ini cuma ngasih tahu tempatnya, tapi berdiri di tempat yang jauh, dengan jauh. Ketika dipanggil, ayo sini dekat sini, mesemak kan saya pakai oni, mesemak. Apa jawabannya? Setan mereka aja, tidak, saya di sini sudah dekat dengan kalian. Saya di sini ini berdiri, engkau memang cepat semak di tapi kau tak usah bisa membentak kau caca umpama tak nemok rahasianya kan benar-benar nemok. Kalau kamu tidak percaya bahwa di dalam singgasana itu ada rahasia yang bisa membuat kamu hidup kaya, kamu gali, kok tidak ketemu, kamu boleh bunuh saya, tapi jangan suruh saya mendekat. Apa maksudnya? Setan takut
ketonon ketika mereka ke singgasananya Nabi Sulaiman. Jadi setan mereka ngepres kade menongsa mereka Bani Israil mereka pakon mesena ke singgasana umpama Bani Israil mereka ketonon setannya selamat maksudnya mereka paham gitu ya gitu. Jadi orang mereka suka menjerumuskan temannya supaya celaka kini mereka ada sama setan seperti kade bahkan mate beda karena nyaman kakak kade odi bagi pada racun kok bisa ngakan. Tapi kalau kamu makan mati, nah, karena ada racun saya tidak usah makan. Nah ini setan. Kita lanjutkan. Akhirnya Bani Israil ini menggali tempat tersebut dan akhirnya menjumpai kitab-kitab itu. Jadi kitab-kitab itu memang ada, dan ketika mereka mengeluarkan kitab-kitab itu, setan berkata kepada mereka, sesungguhnya Nabi Sulaiman bisa menguasai dan mengatur manusia, bisa menguasai dan mengatur para setan, bisa menguasai semua makhluk hidup, itu hanyalah dengan menggunakan ilmu sihir ini. Bisa diterima tidak yang saya sampaikan? Paham Ki? Jadi setan mereka ngocak ke Bani Israil. Bani Israil ini sudah generasi setelah Nabi Sulaiman wafat, jadi sudah turun-temurun. Dulu Sulaiman ini punya kemampuan yang hebat, bisa mengendalikan manusia, bisa mengendalikan jin dan setan, bisa mengendalikan binatang-binatang, bisa mengendalikan alam angin dan lain sebagainya. Itu menggunakan ilmu sihir. Nah ilmu sihirnya itu ada di buku ini. Paham Ki? Nah buku ini buku apa? Buku apa nih? Buku sihir dari mana? Udah setan kopi nih kan. Buku sihir ini berasal dari setan saya ngecok ngeding, saya ngopeng, toron, apa remoni kedukon, bidukon catet, mare catet jadi kitab. Nabi Sulaiman ini beda kitab ilmu sihir disita dimasukkan ke dalam singgasana. Setelah Nabi Sulaiman wafat, setan menjelma menjadi manusia, Bani Israil disuruh ngambil kitab ini. Nah kitab ini kan kitab sihir. Nah kemudian setan mereka memfitnah Nabi Sulaiman bahwa dulu Nabi Sulaiman bisa memerintah setan dan semua makhluk hidup yang ada itu menggunakan ilmu dari kitab ini. Maka setan ini memfitnah bahwa Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Ngerti ya? Maka mulai tersiarlah di kalangan manusia bahwa Sulaiman adalah ahli sihir, dan orang-orang Bani Israil mengambil kitab-kitab itu. Jadi orang-orang Bani Israil mempelajari sihir-sihir itu dengan alasan karena Nabi Sulaiman dulu yang mengajarkan ilmu sihir tersebut. Dan pemahaman bahwa Nabi Sulaiman adalah tukang sihir ini turun-temurun beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Sulaiman difitnah sebagai bapaknya tukang sihir neka ribuan tahun sampai pada zaman Rasulullah. Nah maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah dan mereka mendebatnya dengan kitab-kitab sihir, maka turunlah ayat ini, wa ma kafara Sulaimana walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, akan tetapi para setan-setan itulah yang kafir, dan para setan itulah yang mengajarkan ilmu sihir. Nah demikian versi dari Imam As-Sabdi menafsirkan wattaba'u ma tatlu sayatini ala mulki Sulaiman, wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaimana walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Itu yang disampaikan oleh Imam As-Sabdi. Insyaallah 2 minggu yang akan datang kita masih menafsirkan kalimat ini.
masih menafsirkan wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman menurut Imam Ar-Rabi Ibnu Anas. Jadi ada penafsiran dari imam yang lain. Nah, kenapa kalau ini kita bahas satu persatu supaya dan juga sarang yang mereka bisa betul-betul menikmati setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Empian kan mulai dari kini kan tahun aku maca, salah tahun aku maca ke Al-Quran. Tahun ini apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran yang kita baca. Nah, gunanya empian ngaji mereka supaya ngerti apa saya baca. Namun pun ngerti apa saya baca, macanya jadi nikmat. Empian aku aja, apa maka bisa khusyuk? Kan lewat saya khusyuk ke aku aja. Jangankan khusyuk, mau sholat saja sengkak. Aku aja ngabai sengkak. Empian aku aja paling abid senapa lama? Berapa lama sholat? 10 menit mereka pun sangat khusyuk mereka. Biasanya 2 menit pemakai. Nah, kalau boleh aku aja model pembalap. Sholatnya sebentar, tapi mawasnya luar biasa. Kenapa? Karena tidak mengerti arti bacaan sholat. Empian maca bacaan sholat, pada beri ingat maca mantra. Karena tahun ini artena. Nah, jadi PR disiplinan dari menengahkan dinto. Empian sare guru-guru ngaji, cari para guru-guru yang mengerti tentang arti bacaan sholat, tanya catat apa arti bacaan sholat mereka supaya yang mengabeje mereka bisa merasakan nikmatnya sholat. Mengerti antena bakal nikmat pada yang maca Al-Quran ngerti antena maca Al-Quran jadi nikmat. Empian as-sholawat nikmat sholawat mereka. Nah, kalau Ustaz Muhalli saya sholawat nikmat mereka ngaji. Tapi lebih nikmat lagi kalau tahu arti dari bacaan sholawat. Nah, ini gunanya ngaji. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Keimanan kita dikuatkan, terhindar dari segala macam yang berbau sihir, menjauhkan diri dari para tukang-tukang sihir, menjauhkan diri dari para dukun, dan mudah-mudahan terpelihara iman dan akidah kita diselamatkan fid dini wa dunya wal akhirah. Selanjutnya kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan barokah pembacaan sholawat Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, semua hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi.
rizkimu ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini, berikanlah rizki yang barokah, berikanlah rizki yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Siapapun yang hadir malam hari ini yang diuji dengan hutang piutang, lunaskanlah segala hutang-hutang kami ya Allah. Jauhkan kami semua dari rizki yang haram, jauhkan kami semua dari rizki riba. Jadikanlah rizki yang kami dapatkan rizki yang bisa mengantarkan kami menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami sadar bahwa waktu demi waktu yang kami lalui pada hakikatnya mendekatkan diri kami kepada jadwal kematian kami ya Allah. Jikalau seandainya telah tiba ajal menjemput kami, wafatkan kami di dalam keadaan yang terbaik, di dalam kondisi yang terbaik, di dalam waktu yang terbaik, dalam keadaan menjaga wudhu, dalam keadaan sholat, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan mengingat Engkau, dalam keadaan menjaga diri kami dari maksiat. Jadikanlah ketika wafat menjemput kami, kalimat yang terakhir keluar dari lisan kami adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa yang pernah kami kerjakan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, baik yang kecil maupun yang besar. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini di masa yang telah lalu pernah melakukan dosa-dosa besar, pernah syirik, pernah berzina, pernah mencuri, pernah minum minuman keras, pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, pernah durhaka kepada suaminya, pernah zalim kepada istri dan anaknya, maka melalui majelis-Mu yang mulia ini ya Allah, jadikan kami semua keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang orang tuanya masih hidup, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badannya, bahagiakan hatinya, wafatkan orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang orang tuanya sudah wafat, ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Jadikanlah setiap kebaikan yang dilakukan di masa hidupnya Engkau terima menjadi amal yang baik ya Allah. Jadikan kuburannya menjadi kuburan yang indah ya Allah. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini, keluarganya saat ini sedang mengalami siksa kubur, maka melalui majelis-Mu yang mulia ini ya Allah, angkat siksa kubur keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kuburan keluarga kami menjadi raudhah min riyadil jinan ya Allah. Kumpulkanlah kedua orang tua kami bersama Rasulullah ya Allah. Kumpulkanlah kedua orang tua kami bersama kami di surga-Mu ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang diberikan ujian, diberikan pasangan yang jauh darimu, malas ibadah kepadamu, tidak mau mendekatkan diri kepadamu, maka melalui majelis-Mu yang mulia ini ya Allah, berikanlah hidayah kepada pasangan hidup kami, lembutkanlah hatinya dan tabahkan hati kami di dalam menghadapi buruknya akhlak pasangan kami ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan anak yang durhaka, senang menyakiti hati orang tuanya, senang melawan orang tuanya, maka melalui majelis-Mu yang mulia ini ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang solih dan solihah. Jadikan keturunan kami keturunan yang bisa mengantarkan kami menuju surga-Mu ya Allah. Kami hanya memohon dan berdoa kepadamu, maka jangan Kau sia-siakan setiap doa dan permohonan kami, karena kami yakin bahwa setiap doa yang kami panjatkan pasti akan Kau kabulkan. Allahumma jawabna bil afiyati wassalamah, wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah, wa a'idna min mujibatin nadamah, innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim.